Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani hari-hari ini dan juga hari-hari ke depan. Kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sedang memiliki masalah semoga diberikan jalan keluar dan juga jalan kemudahan untuk melaluinya. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini, kalau biasanya saya membahas terkait perihal yang ada di India ataupun terkait India, pada kesempatan kali ini Meredos saya sedikit spesial, ya bisa dikatakan, karena saya akan membahas terkait perjalanan hidup saya gitu ya, selama saya berada di India. Terkhusus gitu ya, siapa sih ya orang di balik dari perjalanan hidup saya yang memiliki arti sangat penting gitu ya, sehingga mengantarkan saya seperti ini gitu. Karena dari Meredos mungkin ada yang berpikir, Mas Agus bisa menjadi seperti ini mungkin karena Mas Agus sendiri, karena Mas Agus orang yang beruntung misalnya gitu ya, tiba-tiba bisa ujuk-ujuk seperti ini, yang mana sebenarnya semua itu saya lalui dengan suka duka dan ditemani oleh orang spesial ini. Ya, siapa lagi kalau bukan istri saya sendiri, yaitu orang yang spesial ya, yang selalu menemani saya selama perjalanan hidup saya kurang lebih 8 hingga 9 tahun berada di India. Oke, penasaran terkait cerita kami? Ya, ikuti video berikut. Semoga bermanfaat dan berhikmah. Selamat menonton. Meredos sekalian, jadi saya berangkat ke India itu tepat ya di Agustus, kurang lebih tanggal 13 ya Agustus di tahun 2013. Pada saat itu saya sudah lulus S1 gitu ya. Sebenarnya sudah pertengahan 2012, namun saya magang dan akhirnya alhamdulillah setelah saya mencari ya tempat untuk berstudi lanjut S2, akhirnya rezeki saya sampai ke Jawaharlal Nehru University yang ada di kota New Delhi, India, yang mana salah satu kampus prestis dan terbaik yang ada di India. Pada saat itu saya mengambil sesuai dengan bidang studi saya, yaitu ilmu HI, Politics in International Studies di School of International Studies ya, hubungan internasional yang ada di Jawaharlal Nehru University. Saya jalani selama 2 tahun ya sebagai seseorang yang masih single gitu ya, belum memiliki pasangan. Dan alhamdulillah studi saya pun berjalan secara lancar ya di 2013 sampai 2015. Dan akhirnya setelah saya selesai melaksanakan studi dan ingin pulang setelah 2 tahun di India tanpa pulang gitu ya, akhirnya mulai terpikirkanlah ya untuk menikah. Dan qadarullah ya, atas takdir Allah, akhirnya saya ya menikah dengan orang yang memang sudah saya bisa katakan cintai ya. Sudah ditarget gitu ya dari dulu, yaitu ya tidak lain perempuan yang berada di satu kampus ya, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bernama Desi Ernawati. Dan akhirnya setelah saya pulang itu gitu ya di 2015 di bulan Mei kalau tidak salah pertengahan, pada saat saya sebelum pulang memang sudah dilakukan pembicaraan dan ya alhamdulillah akhirnya kami menikah di tanggal 5 bulan Juni di tahun 2015. Dan yang sedihnya adalah Meredos ya, kita hanya sebentar saja menikmati masa bulan madu ya. Dan pada saat itu ya antara suka dan duka ya, saya mendapatkan kabar bahwasannya ujian saya untuk melanjutkan studi di Jawaharlal Nehru University, tepatnya di Master of Philosophy dan juga PhD, itu saya diterima Meredos ya. Dan mau tidak mau untuk menyelesaikan administrasi tersebut saya harus pergi ke India. Bayangkan setelah menikah kita hanya punya waktu kurang lebih 2 pekan atau maksimal 3 pekan Meredos ya, untuk berada di Indonesia. Dan akhirnya dengan berat hati saya sendiri ya pergi lebih dulu ke India untuk menyelesaikan ya administrasi agar studi saya tetap bisa lanjut gitu. Dan akhirnya ya istri pun menyusul, yaitu sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah saya berada di India. Pada saat itu istri akhirnya menyusul Meredos pada saat sedang hamil di trimester pertama, sedang mual-mualnya, sedang sakit-sakitnya gitu Meredos.
Dan saya pun juga ya yang sebelumnya tinggal di asrama karena tidak mendapatkan asrama berkeluarga, ada asrama keluarga Merdos di kampus saya, luar biasa sebenarnya. Tapi karena kita mungkin dianggap masih junior, akhirnya saya harus ngekos di luar gitu Merdos, agar bisa tinggal dengan istri saya. Karena kamar saya yang ada itu ya hanya untuk cowok dengan cowok gitu ya, sesama jomblo, sesama single gitu. Dan istri pun menyusul ya. Pertama kali dia keluar negeri naik pesawat gitu ya. Ya kalau dalam negeri ya udah biasa naik pesawat ya. Ya, saya berdoa semoga lancar dan alhamdulillah akhirnya diberikan kelancaran Merdos. Dan dia ya sudah tak bilang kalau India ya jangan berharap seperti di Eropa gitu ya. Dan benar saja gitu, ketika keluar dari bandara itu kita naik mobil dan pada saat di pertengahan jalan itu, karena datangnya itu sekitar jam 11 jam 12 malam ya, itu ada yang berkendara agak aneh gitu ya, sehingga akhirnya hampir kita terjadi tabrakan di situ. Itu dia shock itu pertama kali sampai di India. Dan lebih shock lagi ketika melihat kos-kosan gitu ya. Dan pada saat itu ya memang kita masih di musim panas gitu. Saya ya sedih aja sebenarnya, kos-kosannya kecil gitu ya, kipas anginnya tuh gede gitu ya, dengan suaranya kayak baling-baling helikopter gitu ya. Ya dengan tempat yang benar-benar sempit. Saya sadar ya, mungkin kalau di Indonesia kan lebih besar ya, rumahnya kan berdempetan gitu ya. Ya alhamdulillah dia tidak ada mengeluh pada saat itu gitu. Saya sangat bersyukur tentunya gitu. Dan kamar kita waktu itu di pojok ya. Kalau di pojok itu sirkulasi udaranya kurang Merdos. Ya tapi kita jalani saja, dan saya sudah berpesan kepada landlord untuk bisa dipindahkan kalau ada kamar yang lebih menjorong keluar gitu ya. Yang mana bisa di situ kita mendapatkan kualitas udara yang lebih baik ataupun sirkulasi udara yang baik. Dan Merdos ya, selang sehari 2 hari rezeki memang kita dibangunin Merdos, dibangunin. Dan ngebanguninnya itu sama landlord ataupun pemilik kos itu pakai anjing Merdos, namanya Buddy. Kok gitu ya, digedor-gedor. Kalau orang India tuh ngetok itu kayak ngegedor gitu. Ya mungkin karena sering ya, orang India mungkin karena suara kipas anginnya keras gitu ya, jadi butuh gedornya keras biar kedengeran. Kaget saya kira kenapa. Dibilang sama landlordnya, Agus kamu bisa pindah sekarang ke sana, itu kamarnya kosong di pojok. Wah besok paginya ya saya dengan senang hati akhirnya besok paginya saya pindah ke kamar yang ada di pojok itu. Ya Merdos, jadi pada saat itu ya saya belum menjadi YouTuber pastinya Merdos, dan masih serabutan gitu. Maksudnya apa? Ya masih mengandalkan uang dari orang tua ya. Itu waktu itu saya masih ingat 1 juta rupiah dikirim per bulan. Dan mungkin uang yang ada di pernikahan kita, dan bahkan ya meminjam uang tabungan dari istri pada saat itu ya. Bahkan mertua juga mungkin membantu juga pada saat itu. Ya, mertua saya waktu itu masih membantu gitu. Wah, Merdos, pada saat itu beruntungnya juga mertua ini kenapa ya? Saya juga saya belum punya pekerjaan, status masih mahasiswa gitu, tapi diperkenankan untuk menikah gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang kalau dalam pernikahan itu ya modalnya bukan pekerjaan ternyata, tapi adalah memang ikhtiar yang kita lakukan. Bahkan sebagai seorang mahasiswa sekalipun, kalau udah nikah pasti ada aja rezekinya gitu yang datang gitu. Dan Merdos, waktu berjalan ya, hamil istri semakin berat gitu ya. Kita pun juga semakin khawatir gitu. Kita kan mempersiapkan budgetingnya itu kan budgeting untuk persalinan tidak normal gitu, tapi kalau bisa siapkan budgeting untuk persalinan operasi ya, ataupun sesar gitu ya. Dan kalau nggak salah biayanya itu sampai di angka 50 atau 60, 70, sekitar 60 ribu atau 12 juta, bahkan 14 juta Merdos kalau tidak salah ya, 70 ribu rupiah waktu itu. Dan Merdos, pada saat itu saya mendapatkan pekerjaan sebagai guru ngaji. Guru ngaji kadang juga nge-guide Merdos. Dari situlah terkumpul uang, dan luar biasanya juga Merdos ikatan kekeluargaan dengan KBRI New Delhi, para diplomat dan juga Lokasap. Saya terima kasih saya ucapkan gitu ya. Mereka juga mengumpulkan istilahnya apa ya, donasi gitu ya. Mereka paham mungkin karena saya mahasiswa belum punya pekerjaan tetap, dan donasi itu sangat berarti Merdos. Jumlahnya besar gitu ya,
dan bisa kita gunakan pasca lahiran. Dan alhamdulillah Merdos, pada saat lahiran ya, qadarullah ya, istri lahirannya sesar gitu ya, dan bisa kita bayar gitu ya, dengan status sebagai mahasiswa yang banyak sambilan-sambilannya gitu yang bisa kita kerjakan itu. Jadi si Kana Adibah itu adalah dia lahir di tahun 2016, tepatnya di 25 Maret gitu. Itu dia lahirnya di New Delhi. Jadi kalau di SD gitu ya, lahirnya di mana? New Delhi, kan keren gitu ya. Iya, walaupun juga ada di situ cerita-cerita sedih gitu ya. Dan Masya Allah Merdos ya, saya masih ingat, ini kembali lagi ketika istri hamil itu, hamil besar ya, kita belum punya motor gitu ya. Kalau jalan ya kita karena ngemat-ngemat ya udah akhirnya jalan kaki ya, kadang juga ya kita pakai bajai itu atau pakai auto kalau seperlunya aja dan kalau ada duit gitu Merdos. Ya kadang capek juga istri gitu ya. Bener-bener masa-masa perjuangan, dan makan pun kita nggak bisa milih-milih. Beli ayam Merdos, saya masih ingat beli ayam itu kita nggak sekilo, enggak bahkan juga setengah kilo, kadang bisa seperempat gitu kita belinya gitu. Jadi belinya seperempat, maksimal tuh setengah kilo gitu, karena ya waktu itu ya uangnya ya segitu gitu. Kecuali kalau kita memang punya uang lebih ya kita bisa belanja dengan seenaknya ya. Nah ini nanti saya ceritain tuh masa-masa enaknya juga gitu ya. Jadi masa-masa itu benar-benar masa-masa yang berat. Musim panas ya kita jalani sama-sama, musim dingin kita jalani sama-sama, lahiran kita jalani sama-sama, dan alhamdulillah kita bersama orang-orang yang baik gitu. Dan alhamdulillah Merdos ya, saya bersama istri menjadi suatu kebahagiaan ya, karena saya sedang menjalani MPhil selama 2 tahun sebelum saya PhD. Itu akhirnya saya lulus ya untuk menjalani MPhil dengan menulis disertasi dengan Kana yang masih kecil gitu ya. Alhamdulillah itu bisa terkondisikan dengan baik di kos-kosan yang kecil Merdos. Jadi kos-kosan di India itu, kos-kosannya itu ya buka pintu langsung ruang utama yang itu jadi kamar, yang itu juga di situ jadi tempat naruh jemuran anduk lah, habis itu juga koper ya, pakaian ya, semuanya di situ gitu, buku, lalu ya kamar mandi dan dapur gitu. Bener-bener simple, dan itu kita bayarnya kurang lebih 1,2 juta lah ya, 1,3 juta mungkin bisa dikatakan per bulan termasuk listrik gitu. Itu Masya Allah kita bisa bayar, Masya Allah ya, walaupun dengan status sebagai ya mahasiswa yang nggak ada pekerjaan tetap gitu. Luar biasa pada saat itu. Wow. Dan saya tuh berpikir begini, ketika kita sudah menikah ya, dan juga tentunya kita selalu bersama-sama ya dengan istri ya, kita berbuat baik ya, kita berusaha memberikan yang terbaik, itu pasti ada saja jalan-jalan keluar gitu dalam mendapatkan nafkah gitu ya. Jadi sesuatu yang, jadi bahkan pada saat saya sudah menjadi YouTuber gitu ya, kalau bisa belanja sehari 1 juta tuh bisa sebenarnya itu kalau pada saat jadi YouTuber. Tapi kita teringat lagi pada masa lalu. Luar biasa ya, pada masa lalu itu kita minum chai aja udah bahagia gitu. Kita makan samosa yang harganya 5 rupiah, 1.000 rupiah tuh bahagia gitu. Padahal duduk kita di tempat gangga-daba yang sangat sederhana, yang kursinya tuh batu gitu, dan lantainya tuh tanah gitu. Pada saat kita makan di restoran gitu ya, pada saat saya udah jadi YouTuber di mall gitu ya, duduknya di kursi yang empuk, lantainya marmer, ber-AC gitu, kita masih bisa membayangkan nikmatnya masa-masa itu gitu. Wah itu luar biasa gitu Merdos ya. Nah akhirnya karena kita sudah menikah, kebutuhan pun bertambah Merdos. Kita kayaknya udah harus perlu punya motor gitu ya. Oh kita harus punya yang namanya ini, itu gitu ya, untuk kebutuhan dasar kita. Bener-bener Merdos, waktu itu kita belum punya kulkas, mesin cuci belum punya, cooler juga seadanya. Apalagi ya, pokoknya pada masa-masa sebelum jadi YouTuber itu bener-bener seadanya Merdos. Jadi ya sayur itu ya kita beli, masak. Ya kalau karena nggak ada kulkas ya udah gitu loh. Di musim dingin nggak ada mesin cuci ya kita cuci aja gitu loh, kucek aja dengan air yang begitu dingin gitu. Musim panas ya udah gitu ya, kalau panas ya coolernya
ya yang harganya waktu itu benar-benar ya istilahnya yang terjangkau gitu ya. Jadi dinginnya pun nggak maksimal gitu. Karena musim panas kan kita butuh bukan AC ya, masih ada kipas angin yang ada airnya itu loh. Itu yang kita gunakan Medos. Jadi akhirnya kebutuhan pun bertambah, dan waktu itu saya ingat Medos, titik dimana istri itu mulai perlahan-perlahan tuh memberikan inspirasi saya terkait dunia per-YouTubean. Dia bilang gini waktu itu, kenapa sih nggak bikin video YouTube gitu? Karena kan orang di Indonesia tahunya dari Bollywood aja tuh, film-film Bollywood aja. Kenapa kita sih nggak berbagi informasi tentang pendidikan, kuliner, ataupun pernikahan campur yang bisa kita sampaikan apa adanya terkait India ini gitu. Dan pastinya mengubah pandangan yang tentunya ya tidak hanya negatif, pasti juga positif gitu. Saya masih ingat Medos, kalau Medos melihat video saya awal-awal, waktu itu kalau tidak salah video terkait sawarma, ya orang bikin sawarma Medos. Itu kalau nggak salah video pertama saya. Dan kalau Medos tahu siapa yang menjadi subscriber pertama saya, istri saya sendiri gitu. Dan juga siapa yang paling yang mencoba untuk motivasi saya tuh kan loh yang nonton baru 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi tiba-tiba ada satu momen itu, loh yang nonton kok jadi 100 ya? Loh kok 200, 300 gitu. Dan ternyata saya baru tahu Medos, dikasih tahu beberapa 2, 3, 4 hari yang lalu, itu ternyata istri saya yang ternyata banyak ngeklik gitu untuk nonton hingga sampai akhirnya 100-an viewers gitu ya. itu mungkin cara dia membesarkan saya gitu untuk bisa terus konsisten gitu. Dan akhirnya dari video shawarma tersebut saya akhirnya membuat video-video lain. Nggak ada berpikir Medos untuk itu bisa dapat duit, belum kita kepikiran sampai situ. Tapi kita berkarya aja gitu ya, sambil disambi jadi guru ngaji, kadang diminta untuk ngebantu diplomat untuk istilahnya bikin analisis, kalaupun ada tamu pejabat, bahkan ada tamu Presiden Jokowi pada saat kunjungan 2018, saya juga bersama tim kepresidenan gitu ya, bahkan sampai nginep ya, istri waktu itu tinggal sama anak ya kita korbankan demi negara gitu ya. Mau suka nggak suka ya itu tugas negara ya, laksanakan gitu. Mau kita sebelumnya dukung Prabowo atau Jokowi ya tetap dukung, namanya udah jadi presiden kita gitu. Jadi kita jalankan itu dengan sebaik-baiknya, dan itu alhamdulillah disokong juga sama istri. Dan alhamdulillah Medos ya, bertambahnya waktu saya kita ini sekeluarga dikenal sama diplomat, duta besar yang ada di India pastinya gitu ya, dari Pak Dubes Rizali, Pak Arto, dan juga para diplomat yang lain yang belum bisa saya sebutkan. Terima kasih banyak gitu ya. Dan akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan amanah waktu itu pertama kali untuk dapat gaji itu setahun tuh ajak gitu. Itu menjadi anggota panitia pemilihan luar negeri. Nah itu gajinya lumayan dalam bentuk dolar gitu. Nah dari situ pemasukan ajak selama setahun gitu. Wah ya, lumayan lah, istilahnya bisa ditabung gitu. Pemasukan ajak, dan kita waktu itu belum khawatir ya, ini pemasukan udah mau selesai nih, karena masa sebagai PPLN itu waktu itu di pemilu 2019 ya. Jadi pada saat pemilu 2019 selesai ya, masa tugas saya pun selesai. Nah pada saat itu muncul kekhawatiran, tapi alhamdulillah kita juga dapat kesempatan pada saat itu untuk nge-manage terkait short course ya, dari suatu travel agent ya yang ada di Indonesia, yang mana memang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah kita nge-manage gitu untuk mereka di sana ya, khususnya dari segi transportasi, makan, dan juga untuk ini ya, wisata mereka gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar 2 kali kita di situ, dan alhamdulillah itu juga memberikan rezeki yang baik. Tetapi Medos, yang menjadi tantanya ketika itu sudah selesai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan gitu ya. Dan akhirnya istri pun mendorong, loh kamu ini kan sekarang coba cek YouTube gitu. Aku baca di sini YouTube itu bisa menghasilkan uang, itu bisa demonetisasi gitu kan, demonetisasi. Dan akhirnya apa? Ternyata saya sudah eligible Medos, sudah di atas 1000 subscriber,
sudah di atas 4.000 atau 400.000 jam tayang kalau nggak salah gitu ya. Itu udah eligible. Akhirnya apa? Kita mulai mengisi data-data untuk monetisasi. Mulai dari data diri, KTP gitu ya, alamat gitu ya, sampai verifikasi alamat itu gitu ya, dan juga nomor rekening. Dan akhirnya Merdos luar biasa. Jadi uang kita yang ada di AdSense itu ternyata sudah, pada saat sudah dimonetisasi itu, jadi dimonetisasi dulu, terus kita nggak melakukan verifikasi gitu ya waktu itu. Akhirnya dimonetisasi tapi kita tidak melakukan pencairan, ataupun sudah termonetisasi, sudah ada iklannya, tetapi belum sampai pada tahap untuk verifikasi nomor rekening dan yang lain-lainnya gitu. Akhirnya apa? Gajinya tuh rapel Merdos. Bulan ini. Dan ternyata setelah monetisasi, proses verifikasi termasuk nomor rekening itu sudah dilakukan, uangnya Merdos Masya Allah itu lumayan gitu Merdos, lumayan gitu ya. Kalau Merdos UMR-nya 3 juta ya mungkin 10 kali lipatnya lah adalah gitu ya, untuk gaji pertama yang sudah dirapel sebagai YouTuber gitu. Itu Masya Allah, ternyata begini cara Allah untuk memindahkan rezeki dari PPLN ya, panitia pemilihan luar negeri, menjadi seorang YouTuber. Itu jasa dari istri luar biasa, mulai dari dia yang menginspirasi sampai dia yang ternyata tahu oh ini bisa diuangkan gitu ya. Dan boleh saya katakan inspirasi dari istri saya ini adalah sebagai YouTuber menjadikan saya salah satu YouTuber mahasiswa pertama yang ada di India gitu. Jadi ini sudah terlalu panjang videonya, saya ingin mungkin stop di part pertama ini gitu ya. Jadi kalau Merdos itu memiliki teman perjuangan selama studi ataupun bekerja, yaitu istri, apalagi kalau dia menemani Merdos itu berada di luar negeri tersebut, itu luar biasa Merdos. Bukan menjadi beban ya. Awalnya saya berpikir ini beban ini, tapi ternyata setelah kita jalani luar biasa. Ternyata justru banyak kesempatan-kesempatan yang dibuka, ataupun keberkahan-keberkahan yang dibuka gitu. Jadi Merdos kalau studi bawa istri, kerja bawa istri, jangan khawatir. Itu bukan beban sebenarnya. Justru akan mendatangkan banyak ide-ide, banyak potensi, banyak kesempatan yang justru semakin terbuka. Ini namanya juga kita istilahnya menikah ya, pasti ya yang lebih diridhoi Allah ya bersama-sama daripada sendirian gitu kan, ketika kita berada di suatu tempat tersebut. Saya pikir ini karena udah cukup panjang ya, semoga dengan part pertama dari video ini bisa memberikan Merdos gambaran terkait perjalanan hidup saya yang baru saya sampaikan mungkin setengah ini gitu ya. Ini kan masih tentang awal-awal jadi YouTuber ya, belum nanti pada saat ketika menjadi YouTuber Merdos. Nanti insya Allah mungkin di part 2 kalau Merdos tertarik akan saya lanjutkan. Jadi itulah ya bagaimana perjalanan saya ya, sedikit mungkin tidak bisa tersampaikan semuanya, tetapi semoga sudah bisa memberikan hikmah kepada Merdos terkait hikmah di balik perjalanan hidup saya ini hingga akhirnya sampai ke Malang Merdos. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat tidur. Ini udah cukup malam. Buat syukriya, Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota Malang, Jawa Timur. Allah Hafiz.